warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, calon ibu bapak guru penggerak. Di video kali ini saya akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual modul 31 pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dalam kegiatan ini saya akan mewawancarai kepala sekolah saya dan Bapak Salim Hurija yang merupakan rekan saya di sekolah. Baiklah, kita mulai wawancara. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Hari ini Pak saya akan mewawancarai Bapak ya. Selama ini Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Untuk saya selama ini kepala sekolah tidak melakukan identifikasi, tapi saya mempelajari dan menunjukkan kasus yang terjadi. Bapak tidak mengidentifikasi tapi menyimpulkan kasus yang terjadi. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Kalau pengambilan keputusan tersebut saya melakukan koordinasi, musyawarah dengan pihak yang terkait, sama guru, orang tua maupun guru. Jadi Bapak koordinasi kepada berikutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini Pak? Langkah-langkah keputusan itu musyawarah dan menentukan fakta-fakta yang relevan. Musyawarah dalam menentukan fakta-fakta yang relevan Pak. Ya. Hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Yang paling efektif adalah musyawarah untuk mencapai mufakat. Jadi musyawarah untuk mencapai mufakat ya Pak? Ya. Terus Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Tantangan apa? Yang merupakan tantangan dari pengambilan keputusan itu ketika berhadapan dengan guru-guru yang muda yang barangkali belum paham tentang dilema etika maupun bujukan moral, sehingga mereka menekankan idealisme dan emosional. Jadi tantangan Bapak menghadapi guru-guru yang masih muda yang mungkin belum bisa menerima apa yang Bapak putuskan dalam dua kasus ya Pak. Mereka belum setuju ya seperti itu ya Pak. Idealisme dan emosional. Masih emosional ya Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah tangkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan Pak? Untuk saya dalam hal ini tidak ada jadwal tertentu, akan tetapi jika ada permasalahan yang perlu diselesaikan dalam pengambilan keputusan sesuai dengan fakta yang ada, maka akan saya selesaikan di tempat ini. Jadi Bapak langsung menyelesaikan kasus ini di tempat ya Pak? Tidak ada jadwal. Tidak ada jadwal. Terus Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Ada. Adanya pihak-pihak yang berkompeten, yang punya pengalaman terkait kasus tersebut yang dapat membantu pengambilan keputusan melalui musyawarah. Jadi Bapak mengajak orang-orang yang berkompeten ya Pak dalam Siswa, kemudian TK, ya. Bapak melaksanakan kesiswaan TK ya. Penyelesaian masalah Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan,
pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak untuk pengambilan keputusan penyidikan? Jadi pelajaran yang dapat dipetik dari pengambilan keputusan jaksa penuntut umum ini jika melalui musyawarah berdasarkan pembuktian yang relevan. Jadi Bapak pelajaran yang Bapak ambil itu yaitu musyawarah ya, dengan melakukan menyelidiki fakta-fakta yang relevan ya Pak. Oke, alhamdulillah Pak, sangat luar biasa di mana Pak dalam pengambilan keputusan ini berdasarkan hati nurani Bapak ya, dan sangat bijak dalam mengambil keputusan yang didasari oleh nilai-nilai kebajikan yang ada dalam diri Bapak ya. Terima kasih Pak atas wawancara yang luar biasa ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, wawancara pertama saya akhiri dan kita lanjutkan pada sesi wawancara yang kedua pada kepala sekolah berikutnya. Terima kasih. Kreatif rancang pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini akan melaksanakan wawancara sesi kedua pada kepala sekolah Ibu Herlina Hafiri. Baiklah, kita akan memulai wawancaranya. Assalamualaikum Bu. Apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah baik ya Bu. Saya hari ini Bu akan melakukan wawancara. Mungkin selama ini Ibu pernah mengalami kasus atau masalah yang terjadi di sekolah Ibu, baik itu kasus yang timbul dari murid, baik itu kasus yang timbul dari guru sendiri, terus yang merupakan kasus dilema etika maupun kasus bujukan moral. Boleh Ibu menceritakan sedikit mungkin kasus apa yang sudah pernah terjadi pada saat Ibu memimpin di sekolah ini? Baik, terima kasih. Saya akan coba menjawab apa yang katanya yang saya kali ini saya akan mengangkat satu kasus yang memang secara itu kasus siswa yang sini Kasus siswa yang saya kenal. di kasus ini memang ada siswa yang hebat, ya. Namun alhamdulillah setelah mengidentifikasi terjadinya hal ini ya di kemudian alhamdulillah sampai dengan hari ini hanya kalau 1 minggu siswa ini 3 hari terlambat, sekarang sudah ada 1 minggu sudah itu. Jadi ada sudah ada perubahan ya. Iya. Nah, langkah-langkah yang saya ambil yang pertama mengundang demokrasi. Baiklah Bu, bagus sekali ya Bu. Baiklah Bu, saya akan langsung ke pertanyaan saya ya Bu. Baiklah Bu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Yang pertama, saya sudah menerima laporan dari bahwa siswa ini kemudian terjadi antara guru kelasnya dan saya sendiri. Di sini langkah-langkah yang saya sarankan ke guru kelasnya, pertama identifikasi dulu. Kenapa? Setelah diidentifikasi masalah siswa ini masuk lagi guru kelasnya Seperti itu ya Bu. Jadi memang Ibu harus mengidentifikasi dulu masalah ini dengan mengkomunikasikan dulu dengan wali guru kelasnya ya Bu. Jadi bagus sekali ya. Oke, pertanyaan yang kedua, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini Bu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Ya, kasus ini sama-sama yang mengambil keputusan yang kedua kasus ini yang memang sama-sama benar atau
kebajikan Bu ya. Baik. Memang di pengambilan keputusan memang ada. Yang pertama saya angkat kembali kasus yang terjadi. Ada siswa yang saya angkat, tapi dia datang pengambilan keputusan saya memang di masalah ini ketika nantinya di penaikan kelas nanti itu akan sehingga di sisi lain pengambilan keputusan saya ini ada semacam tantangan dari Oke, bagus sekali ya Bu. Terus Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, prosedur atau langkah-langkah dalam langkah-langkah yang saya ambil masalah ini yang pertama tadi sedang masalah yang kedua kalau memang sudah diarahkan sudah dibina masih tetap juga ada saya biasanya tidak sudah lagi saya akan menuju orang saya rumah daripada anak itu ya langkah-langkah prosedur yang diambil setelah itu diintegrasikan dengan WhatsApp istilahnya terus kalau bisa juga langsung kunjungi langsung ke rumah orang tuanya ya Bu. Oke, bagus sekali ya Bu. Terus berikutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Yang Ibu anggap efektif, sangat efektif dalam pengambilan keputusan itu saya sudah sampaikan tadi yang pertama tentu kemudian mengambil keputusan dengan langkah yang hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu. Apa tantangan yang Ibu dapatkan dalam pengambilan keputusan? tadi juga sudah disebut biasanya tapi setelah disampaikan alasan yang seperti apa jadi memang guru kelasnya ya merupakan tantangan itu dalam menyampaikan keputusannya ya Bu. Apakah Ibu memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang akan Ibu jalankan? baik biasanya itu andai misalnya jam sekarang ini ya saya sudah ada menerima laporan dari wali kelas ada kasus yang ada sepanjang saya ada waktu Langsung dilakukan ya Bu. Apakah ada jadwalnya Bu? Misalkan kita memerlukan jadwal tulisan bersama orang tua? Iya, ada. Kalau dia nantinya berlanjut masalah ini, bisa akan tentukan jadwal dengan membuatkan surat. Sekali ya Bu. Berikutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Bu, yang membantu Ibu dalam memudahkan menyelesaikan masalah? Jadi yang membantu dalam ini Kelas teman-teman dulu ya Bu yang memberikan saya. Jadi memang Pak yang sangat membantu kelasnya ya dan teman-teman dulu ya Bu. Oke. Dari semua yang Ibu telah sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika Bu? Pelajaran apa? ya setelah langkah-langkah itu mulai dari itu sampai dengan dari mulai identifikasi sampai pemberian keputusan itu setelah dinyatakan
memang banyak sekali yang saya dapati di masyarakat. Iya banyak sekali. Awal jadi dalam pengambilan keputusan ini kita awali dari mulai masalah. Iya. Oke baik Bu, sangat bagus sekali Bu di dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah ya Bu. Langkah-langkah yang memang ini memang mempunyai nilai-nilai kebajikan yang memang saya lihat ada dalam diri Bu. Terima kasih Bu atas kesempatan